Hal memalukan terjadi lagi. Akshay Kumar kembali membuat malu dirinya dengan film barunya yang gagal. Khel Khel Mein hanya berhasil mengumpulkan 5 crore di hari pertamanya di seluruh pendapatan Indianya. Memalukannya lagi, film Akshay Kumar tersebut ditendang jauh dari film Shraddha Kapoor Stree 2 yang tayang bersama. Meledak besar dengan perolehan angka pendapatan box office 60 crore. Khusus di India saja, ditambah luar negeri mencapai 80 crore. Memalukan bagi Akshay, tapi ada sedikit peningkatan lah dari Sarfila bulan lalu yang hanya dibuka dengan 2 crore saja. Di sisi lain, film lain yang bertabrakan dengan dua film ini ada Veda punya John Abraham yang dibuka dengan angka pendapatan box office 6 crore di India. Jadi urutannya Stree kedua menang, jauh sekali meninggalkan Veda apalagi Khel Khel Mein. BTW prediksi Mimin agak meleset nih guys. Untuk Veda dan Khel Khel Mein benar merosot, tapi Stree 2 tidak disangka-sangka bisa membuat bioskop India menjadi ramai. Sedikit sudah ketebak sukses sih, karena lagunya saja sudah viral kemana-mana ya. Ditambah lagi ini adalah film kedua yang sudah mendapatkan penggemar sejak film Stree bagian pertama dirilis. Dan beginilah gambaran rinci persaingan Stree 2, Veda dan Khel Khel Mein sejak rilis 15 Agustus 2024. Kamu tidak bakal tahu kalau Stree kedua telah mencapai rekor baru lagi dalam perfilman Bollywood, menjadi film tertinggi pertama di tahun 2024 yang mendapat angka pembukaan tertinggi 60 crore di awal rilisnya. Hampir saja mengalahkan tsunami penonton film Shah Rukh Khan Jawan yang dibuka dengan 75 crore hari pertamanya. Stree kedua kini menjadi nomor kedua setelah Jawan, diikuti Pathan, War, dan Tug of Hindustan. Diharapkan Stree dapat mempertahankan kinerjanya setidaknya hingga 2 minggu ke depan, agar bisa mencapai status blockbuster dan tidak berakhir seperti Tug of Hindustan yang gagal meski pembukanya sangat tinggi. Mari kita lihat faktanya di lapangan. Stree hari kedua mulai menurun tetapi naik lagi di hari ketiganya. Angkanya masih di 2 digit dan sudah mencapai ambang batas hit 130 crore. Blockbuster sih sudah seharusnya karena biayanya saja cuma 50 crore ya guys. Kita pindah ke Khel Khel Mein dulu. Film ini ya ampun hingga hari ketiganya baru saja mencapai angka 9 crore lebih. Yang kabarnya dibuat dengan biaya 100 crore loh. Apa sih yang bikin mahal film ini? Apa karena membayar 6 aktor utamanya? Ya sepertinya sih demikian ya guys. Siapa sutradara yang begitu berani membuat film ini dengan Akshay Kumar? Dia adalah Mudassar Aziz yang ternyata belum ada film yang bisa dikatakan sukses besar. Hanya Pati-Patni yang cukup berhasil di tangan sutradara ini. Sementara mendanai film ini memang dari label-label yang berduit seperti T-Series, Wakau Films, dan White World Production. Alamak, berani sekali mereka yang ngasih 100 crore untuk film Akshay. Ini adalah comeback Akshay ke film komedi. Dan meski begitu masih saja gagal menarik penonton. Khel Khel Mein adalah film ketiga Akshay Kumar tahun ini yang gagal total. Akshay masih memiliki beberapa film mendatangnya seperti Welcome 3, Singham Again, Skyforce, dan Kanapa. Pasti para produser film itu pada dingin kakinya nih. Mereka sudah pasti kepikiran bangkrut tuh. Semoga Adum 4 tidak dibintangi Akshay ya. Sementara itu John Abraham sudah hari ketiga angkanya hanya bergerak sedikit di 10 crore lebih. Juga dibuat dengan anggaran 50 crore seperti anggaran film Stree bagian kedua. Seperti kata John Abraham waktu marah-marah ke media kemarin, Veda adalah film yang berbeda dari sebelumnya. Kini John tidak hanya beraksi dengan otot, karena kali ini ada otak di balik ototnya. Maaf ya John, soalnya guys, film ini digarap oleh pembuat film Kal Ho Na Ho. Seandainya tidak dirilis bertiga sih, ada kemungkinan film John ini akan laris di bioskop. Ceritanya mengangkat kisah kasta dengan latar belakang balas dendam. Dan itu dilakukan oleh seorang gadis, sementara John adalah perwira yang melindungi gadis tersebut.
Hanya satu yang kurang dari film ini, itu adalah lagunya yang tidak booming. Tidak seperti lagu John Abraham dulu-dulu, lagu-lagunya booming, filmnya pun ikut berhasil sukses. Dengan berhasilnya Istri 2, Mimin berharap Bollywood menggarap lagu dan tarian yang lebih baik lagi. Lagu asli tanpa remake juga tarian di film ini adalah faktor pertama kesuksesan film ini. Hal terbaik kedua dari film ini adalah cameo-nya yang bikin surprise, dan kamu tidak bakal menyangka kalau ada Akshay Kumar dalam film ini loh. Balik lagi, Akshay bukan faktor keberuntungan di film ini ya. Cameo Varun Dhawan yang mengejutkan justru membuat penonton semakin bergairah dengan film ini. Soalnya tidak disangka-sangka ia tidak pernah dipamerkan di trailer film. Beda dengan Akshay Kumar yang memang sudah sejak awal diketahui akan bermain di film ini sebagai cameo. Varun Dhawan masuk sebagai karakter Bedia dari film horor Varun sendiri, dan meski dikritik terlalu dipaksakan untuk dihubungkan dengan cerita Istri 2. Sementara Akshay Kumar konon memberikan pengalaman menyeramkan yang cukup lumayan. Hal terbaik lainnya dari film ini adalah seperti cerita sequel yang tepat, campuran komedi dan horor yang sempurna, lebih menakutkan dari bagian pertama, hingga avatar Shraddha Kapoor yang panas dan menggairahkan. Seluruh kisah misteri film ini adalah misi melawan hantu yang punya kepala doang. Ya baguslah untuk ditonton ya guys. Rajkumar Rao harusnya puas dengan membalaskan dendamnya kepada Akshay sejak pertempuran mereka di tahun 2019 lalu. Saat itu Akshay dan Rajkumar bertabrakan tayang yang dimenangkan telak oleh Akshay. Housefull 4 versus Made in China. Akshay berhasil mengungguli film Rajkumar tersebut dengan angka pembuka sebesar 19 crore dibandingkan 1,25 crore Made in China punya Rajkumar. Kini Istri 2 bahkan mengalahkan Akshay dengan selisih lebih dari 1.400%. Sementara John dan Akshay Kumar, Veda versus Kel Kelme adalah film yang ketiga mereka yang bersaing di hari yang sama. Mereka pernah berselisih 2 kali sebelumnya. Pada tahun 2018, Gold versus Satya Meva Jayate dirilis pada hari kemerdekaan India juga. Pada tahun 2019, Mission Mangal dan Batla House dirilis pada hari yang sama. Pada kedua kesempatan tersebut, 4 film versus sama-sama menjadi pemenang, tetapi dalam hal pendapatan Akshay Kumar jauh lebih unggul. Sayangnya kali ini tampaknya Akshay dan John akan berjuang bersama melawan Istri bagian kedua. Oh ya, Mimin hampir lupa guys, apa yang salah dengan Kel Kelme sampai tidak ada membicarakan isi filmnya. Kel Kelme merupakan pembuatan ulang film Italia tahun 2016, Perfettis Conosciuti. Kita bicara dari segi trailernya saja, ada 6 orang yang bermain game tentang masalah cinta. Membayangkan pengalaman seru apa yang akan didapatkan dari film ini, tidak ada sama sekali guys. Sebenarnya permainan di sepanjang satu film utuh Kel Kelme kebanyakan dijadikan penengah film saja. Ambil contoh permainan botol Musedosti Karoge atau permainan prank selingkuh di Kabi Alvida Nakehna. Semua ini hanyalah bumbu film, bukannya pokok utama film. Sekarang terhitung ini adalah ke-8 kalinya Akshay Kumar membuat film gagal berturut-turut. Dan karena kegagalan itu, tahu nggak nih, semua pihak sudah merugi sebesar 1.500 crore gabungan loh. Bayangkan guys, di mana otak produser yang masih mau pakai Akshay itu ya. Dan jika dilihat-lihat, cameo Akshay sekarang lebih laku daripada aktor utama. Yang artinya Akshay tidak perlu mendengar netizen berhenti bekerja, hanya saja berhenti menjadi pemain utama mungkin tepatnya.